Nah, sekarang kita masuk ke apa itu kesehatan ya. Kesehatan itu ada definisinya ya. Mungkin sebagian di antara Ibu dan Bapak sudah tahu, sudah hafal ya. Kata kuncinya itu ya kalau definisinya WHO itu dia melihat kesehatan dari 3 aspek. Tadi sudah disebutkan ya, kalau yang di video tadi dijelaskan fisik dan mental. Jadi secara fisik Ibu Sisa tadi itu mengubah profilnya, tampilannya menjadi seorang laki-laki. Dan secara mental dia sudah siap menjadi laki-laki, bahkan dia siap mati sebagai laki-laki. Tadi statementnya seperti itu. Di sini Nah, ada ada nih satu Bu lagi Ade. aspek yang baik. Oh, silakan, Bu Rika. Ini Bu, saya Siapa pengen yang mau bacakan biar berkomentar? ditanggapin sama Bu Ade langsung Bu. Lingkungan yang memandang Ya. perempuan lemah. Kemudian dari video Hmm. itu, selain sejatinya perempuan itu menjadi tulang rusuk, tapi dia mampu menjadi tulang punggung. Tak peduli orang memandang ia seperti apa. Yang terpenting, ia tidak merugikan orang lain dan hanya fokus pada kenyamanan pada orang yang ada di sekitarnya yang dia sayangi. Itu aja yang saya bacakan. Baik, luar biasa ya. Komentarnya kayaknya positif. Apa namanya? Sebenarnya melihat perempuan itu sangat luhur ya, sangat positif ya, sangat bagus. Tetapi lingkungan itu yang melihat apa memberikan tadi itu ya stereotip ya atau citra gitu ya. Jadi orang lain atau lingkungan sekitar itu orang perempuan itu yang memberikan citra yang seolah-olah perempuan itu tidak lebih baik daripada laki-laki. Baik, terima kasih ya komentarnya Ibu dan Bapak. Mungkin kebanyakan kalau kita perempuan boleh nanti share juga pengalamannya di underestimate gitu sama lingkungan oleh orang lain gitu. Oke, terkait kita sebagai posisi kita sebagai perempuan. Baik, kita lanjutkan tadi. Nah, ini tadi ya lingkungan ya. Jadi sosial itu yang kemudian memberikan citra gitu. Jadi terutama lingkungan sosial orang-orang yang terdekat ya di sekitar kita. Kalau di kasus kesehatan misalnya ibu-ibu ketika dia misalnya bersalin, proses bersalin ketika mau melahirkan, seringkali yang menentukan ibu ini nanti akan ditolong oleh siapa, yang membantu persalinannya nanti itu apakah oleh bidan atau oleh tenaga yang bukan kesehatan ya, seperti kalau di Indonesia masih banyak paraji ya atau dukun. Nah, seringkali yang menentukan itu bukan si ibunya yang akan melahirkan, tapi suaminya mungkin atau lebih banyak lagi nih kasusnya mertuanya misalnya gitu ya, dalam beberapa penelitian termasuk penelitian saya juga banyak menemukan situasi yang demikian. Nah, kalau kita lihat definisi menurut Undang-Undang Kesehatan ya Undang-Undang 36 tahun 2009 ini revisi undang-undang sebelumnya ini menurut orang Indonesia itu luar biasa. Selain aspek fisik, mental, sosial, tapi ada tambahan satu lagi yaitu aspek spiritual. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu udah pinter banget deh bikin definisi ya. Kalau secara konseptual tuh orang Indonesia bagus, sudah lebih lebih lengkap ya, lebih sempurna mungkin. Tapi masalahnya bagaimana nih realisasinya, bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Jadi yaitu kadang-kadang kita misalnya menandatangani negara kita sudah ikut menandatangani hak perempuan gitu ya, hak reproduksi perempuan ada sekian belas sudah harusnya dijamin tuh oleh negara. Tetapi sampai saat ini kita seringkali melihat, mendengar gitu ya kasus bagaimana seorang perempuan itu atau anak ya biasanya anak dan perempuan ya sebagai dianggap sebagai kaum yang lemah yang harusnya mendapatkan perlindungan tapi seringkali dijadikan korban kira-kira gitu. Ya, nah Indonesia ini luar biasa karena dia menambahkan satu aspek yaitu spiritual ya aspek hubungan dengan Tuhan kepada sesama manusia gitu ya. Kadang-kadang kalau nanya sama orang sehat itu apa sih? Orang biasanya nanyanya jawabnya sehat itu yang nggak sakit gitu ya. Simpel itu. Betul, betul, betul.